Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Kali ini topik kita adalah tentang reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu sendiri merupakan singkatan dari reaksi, oksidasi, dan reduksi. Atau bisa juga reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oke, jadi yang pertama yang harus kita ketahui dari hal ini yaitu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yang biasa disingkat dengan biloks. Nah, biloks itu pengertiannya adalah banyaknya elektron yang diterima atau dilepaskan oleh suatu atom. Oke, dari sini maka ketentuan-ketentuan kemarin sudah ditulis. Berarti yang pertama itu yang harus kita ingat dalam penentuan biloks ataupun bilangan oksidasi. Yang pertama, biloks unsur bebas sama dengan 0. Biloks unsur bebas sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk yang monoatomik. Berarti kalau mono itu satu, atomik itu atom, berarti dia atomnya satu. Kemudian diatomik, kemudian lagi triatomik, dan yang lainnya lah. Banyak itu ya, berarti sesuai dengan namanya. Monoatomik 1 atom, diatomik 2 atom, triatomik 3 atom. Nah, itu mempunyai biloks sama dengan 0. Oke, contoh monoatomik misalnya atom Na, Fe. Nah, unsur-unsur bebas yang sendiri. Diatomik misalnya O2. Triatomik misalnya O3. Nah, unsur lain pun bisa, misalnya itu adalah P4 dan S8. Oke, yang kedua, ketentuannya itu dia katakan biloks atom H selalu positif 1. Itu untuk hidrogen yang bergabung dengan atom non-logam. Berarti itu untuk hidrogen yang bergabung dengan atom non-logam. Kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, kalau hidrida katanya biloksnya -1. Nah, contohnya hidrida itu misalnya CNaH. Oke, berikutnya yang nomor 3
Ini kita bahas beberapa ya. Bilox atom O selalu -2. Oke, kecuali pada senyawa-senyawa tertentu. Misalnya kita buat dulu senyawa peroksida. Nah, senyawa peroksida itu bilox O sama dengan -1. Contohnya itu misalnya H2O2. Kemudian pada senyawa superoksida, nah, bilox O itu bisa menjadi -1/2. Nah, ini contohnya, misalnya KO2. Kemudian lagi pada senyawa OF2. Nah, ini contohnya, ini biloxnya jadi bilox O sama dengan +2. Oke, nah kalau dia yang bilox atom O selalu -2, itu pada senyawa misalnya HNO3, kemudian H2SO4 dan lain-lain. Itu banyak ya, nanti kalau udah belajar makin lama makin ngerti. Kemudian nomor 4, misalnya lagi ada ketentuannya bilox logam adalah positif dan harganya sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau seandainya ada logam K, nah itu bisa lihat di SPU, maka biloxnya itu +1. Kemudian ada lagi logam Na, biloxnya +1. Nah, ada bilox logam yang lebih dari 1. Bilox logam lebih dari 1. Contohnya misalnya itu adalah Fe. Fe itu biloxnya +2 dan +3. Oke, kemudian lagi ada ketentuan, kita buat aja nomor 5, bilox ion sebanyak muatan ion tersebut. Nah, pengertiannya ini contoh misalnya bilox Cu2 positif, berarti biloxnya sama dengan +2. Kemudian bilox SO42 negatif, berarti biloxnya itu sama dengan -2. Kemudian ada lagi ketentuan, misalnya kita buat nomor 6, jumlah bilox atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Contoh misalnya kita buat bilox, nah H2SO4, nah ini kan senyawa netral, di atasnya nggak ada tulisan, di bawahnya nggak ada tulisan kan positif atau negatif, berarti ini sama dengan 0. Kemudian lagi misal ada ketemu bilox HNO3, berarti ini sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Ini ketentuannya,
kita masuk ke contoh soal. Misal dia katakan soalnya begini, kita buat nomor 1, contoh soal. Nah, tentukan bilox Mn dalam senyawa KMnO4. Nah, jadi kita bisa jawab sesuai dengan ketentuan tadi. Berarti kan kita bisa lihat di sini KMnO4. KMnO4 itu kan nggak ada di atas atau di bawah positif atau negatif, berarti dia adalah senyawa netral. Berarti biloxnya sama dengan 0. Tulis di sini bilox KMnO4 sama dengan 0. Kemudian pisahkan satu-satu dia. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Bilox KMnO4. Nah, K-nya itu ada 1, berarti kita tulis 1 kali bilox K tambah, karena masih ada unsur lagi, Mn-nya 1, berarti 1 kali bilox Mn. Ada unsur lagi CO, berarti tambah 4 kali bilox O. Nah, ini dia. Berarti bisa kita kerjakan. Nah, ini kata tadi bilox KMnO4 0, tulis 0 sama dengan 1 kali bilox K, berarti bilox K itu tadi adalah unsur logam yang bernilai positif 1, berarti tulis di sini positif 1, pakai dalam kurung ya, supaya kita tahu mana yang positif dan negatif. Kemudian tambah, katanya 1 bilox Mn, berarti bilox Mn. Nah, ditanya bilox Mn, tulis tambah bilox Mn, terus tambah 4 bilox O. Tadi katanya kalau dia selalu minus 2 untuk senyawa netral kan, berarti tinggal kita buat di sini, berarti 0 sama dengan positif 1 tambah bilox Mn. Nah, ini berubah tambah jadi negatif 8. Berarti dari sini bisa kita lihat 0 sama dengan positif 1 ketemu negatif 8, berarti tinggal negatif 7 tambah bilox Mn. Nah, kita keluarkan bilox Mn, berarti kalau kita pindahkan, berarti bilox Mn sama dengan, ya nih, pindahkan jadi positif 7. Nah, kalau seandainya ini nggak ngerti dari mana, nah kalau dari yang atas nih, berarti kan positif minus 7, pindah ke kiri, berarti jadi positif 7 sama dengan bilox Mn-nya tetap turunin, bilox Mn. Berarti bilox Mn sama dengan positif 7. Oke, contoh yang kedua, misalnya yang kedua katanya tentukan bilox Cr dalam Cr2O7 2 negatif. Nah, kalau begini, nah, berarti bisa kita tulis jawab sesuai ketentuan. Katanya tadi kalau di ketentuan bilox ion sebanyak muatan ion tersebut, berarti bisa kita tulis di sini bilox Cr2O7 2 negatif sama dengan negatif 2, karena di atasnya ada negatif 2.
Nah, kita buatlah sama dengan negatif 2. Kemudian kita jabarkan, berarti bilox Cr2O7 sama dengan, nah lihat Cr-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 kali bilox Cr. Ada unsur lagi, ada si O, berarti tambah O-nya berapa? 7, berarti 7 kali bilox O. Nah, udah sampai seperti ini, nggak ada lagi kan unsurnya, berarti tinggal kita pindahkan, berarti ini minus 2 sama dengan, dia tanya bilox Cr, nah tulis kembali 2 kali bilox Cr tambah 7 kali negatif 2, berarti minus 2 sama dengan 2 kali bilox Cr tambah negatif 14. Nah, kalau ini minus 2, kita pindahkan ini negatif 14 ke sebelah kiri, berarti jadi positif 14 atau tambah 14 sama dengan 2 kali bilox Cr. Berarti ini menjadi positif 12. Nah, kalau belajar redoks itu harus ditulis positif negatifnya ya. 2 kali bilox Cr. Nah, kalau mau tinggal sendiri aja, ini kan perkalian, berarti bisa kita buat positif 12 per 2. Jadi tinggal sendiri si bilox Cr. Nah, jadilah positif 6 sama dengan bilox Cr. Berarti bilox Cr kita tulis di bawah sama dengan positif 6. Oke, berarti bisa kita buat. Nah, untuk latihan, nah ini bisa kerjakan nomor 1 soalnya. Soalnya dia katakan tentukan bilox S dalam Na2S2O3. Oke, nomor 2, tentukan bilox Cl dalam ClO3 negatif. Kemudian nomor 3, tentukan bilox S dalam SO4 2 negatif. Kemudian nomor 4, tentukan bilox P dalam K4 P2O7. Nomor 5, tentukan bilox Cl dalam CaClO2 2 kali. Oke, ini adalah soal latihannya. Ini tadi catatan yang pertama. Ini catatan yang pertama tadi. Oke, nah ini catatan yang kedua.
dan ini